Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini dan semoga kabar kalian semua baik-baik aja. Dan di video kali ini gue akan membawakan alur film horor lagi dengan judul Ghostland yang rilis tahun 2018. Dan gue jamin setelah nonton film ini mungkin kalian akan cek pintu rumah kalian sampai 2 kali sebelum tidur. Apalagi kalau kalian sendirian. Semoga kalian semua terhibur dengan pembawaan gua dan selamat menonton. Di jalan yang begitu sepi, terlihat sebuah mobil antik yang dikendarai oleh seorang wanita parubaya dengan kedua putrinya. Tiba-tiba saja dikejutkan dengan munculnya sebuah mobil permen yang menghidupkan klaksonnya berkali-kali, yang membuat salah satu anak yang bernama Vera merasa terganggu. What's that? Tapi ternyata pengendara mobil permen itu hanya ingin menyapa dan melambaikan tangan kepada keluarga kecil itu. Sang ibu dan anak satunya lagi yang bernama Beth membalas lambaian tangan itu sembari melemparkan sebuah senyuman. Namun tidak dengan Vera, karena dia malah bertingkah kurang sopan dengan menunjukkan jari tengah kepada mobil asing itu. Setelah itu mereka mampir ke sebuah toko untuk istirahat dan membeli beberapa keperluan, yang mana Beth mengatakan kepada pemilik toko jika Beth dan keluarganya akan pindah ke kediaman bibinya yang bernama Clarice. Singkat cerita, akhirnya mereka pun sampai ke tujuan mereka. Terlihat dari rumah itu masih banyak barang yang harus dibereskan, karena bibinya Beth ternyata menyukai barang-barang antik serta boneka yang memenuhi setiap sudut isi rumah. Bahkan Beth juga melihat sebuah cermin yang ternyata cermin itu adalah sebuah kotak antik. Dan ketika Beth menemukan tombol rahasianya, tiba-tiba saja yang sontak saja membuat Vera kaget. Sementara mereka masih membereskan barang-barang, tiba-tiba saja tanpa diketahui oleh Vera yang sedang berada di luar, karena ternyata terlihat sebuah mobil permen itu sudah ada di sekitar rumah mereka. Dan lalu tiba-tiba muncul pria berbadan besar yang menyerang sang ibu hingga pingsan. Mendengar kegaduhan itu, Vera dan Beth pun melihat keadaan ibunya. Tapi sialnya pria besar itu melihat Vera dan Beth dan langsung menangkap mereka berdua. Bahkan salah satu dari komplotan pria besar itu membalas jari tengah kepada Vera. Setelah itu, Vera dan Beth pun dibawa ke basement. Di sanalah mereka berdua disiksa oleh pria besar itu. Tapi untungnya Beth mampu keluar dari basement karena pria besar itu lebih fokus menyiksa Vera. Tapi sayangnya pintu rumah itu sudah terkunci oleh pria satunya lagi. Kita sebut saja pria kurus. Pria kurus itu langsung menangkap Beth, tapi untungnya sang ibu datang dan langsung membunuh pria kurus itu. Bahkan sang ibu juga bisa menyelamatkan Vera. Namun sayangnya pria besar itu sudah melakukan hal yang aneh kepada Vera. Tapi ternyata itu hanyalah mimpi dari Beth, yang saat ini sudah tumbuh dewasa dan memiliki suami dan satu anak. Namun kejadian yang menimpa keluarganya itu masih menghantui Beth hingga sekarang. Walaupun saat ini Beth sudah sukses sebagai penulis buku. Bahkan buku yang dia tulis tentang kejadian menyeramkan yang menimpa keluarganya itu sampai menjadi bestseller dan diundang di acara TV terkenal. Rhino, over now, okay? Tapi malam itu, tiba-tiba Beth mendapatkan telepon dari Vera, yang tampaknya Vera sangat ketakutan. Karena ternyata Vera masih dihantui oleh apa yang terjadi pada dirinya di masa lalu. Yang akhirnya Beth pun memutuskan untuk berkunjung ke rumah ibunya untuk melihat keadaan Vera, yaitu rumah tempat kejadian mengerikan itu. Di sana Beth pun disambut oleh ibunya. Beth juga mengatakan jika Vera menelponnya semalam dan dia merasa jika Vera sangat ketakutan. Tapi ibunya mengatakan jika Vera sebenarnya baik-baik saja. Namun di ruangan basement tiba-tiba saja Vera kembali berteriak. Terlihat keadaan Vera yang tampak sangat ketakutan dan masih belum bisa melupakan kejadian yang menimpanya di masa lalu. Bahkan ibunya mengatakan jika Vera seperti mengalami kejadian yang sama ketika malam yang mengerikan itu terjadi. Bahkan Vera sampai mengurung dirinya sendiri di ruangan basement itu selama ini.
Malam harinya, Beth kembali bermimpi buruk, tapi anehnya, tiba-tiba saja muncul tulisan "Help me", yang mana Beth kira mungkin itu ulah dari Vera. Karena itu, Beth pun menuju ke ruangan basement. Terlihat di sana Vera mengalami luka-luka yang sulit dijelaskan. Karena yang Beth tahu jika Vera selama ini sendirian di ruangan basement itu. Tapi Vera mengatakan kepada Beth jika dia selalu merasa truk permen itu selalu datang ke rumah mereka. Tapi ketika Beth cek keluar, Beth hanya melihat seekor anjing liar yang terus menatap Beth dengan tatapan yang menyeramkan. Pada malam harinya, Beth yang ingin tidur tiba-tiba saja kembali melihat tulisan di cermin. Bahkan dia melihat Vera yang entah mengapa Vera sudah terborgol di kamar sebelahnya. Dengan cepat, Beth pun ingin mencari kuncinya. Tapi tiba-tiba saja pintu kamar itu terkunci dari dalam. Dan terdengar suara teriakan dari Vera yang seperti orang yang sedang disiksa. Beth pun langsung memanggil ibunya untuk menanyakan kunci kamar itu. Tapi anehnya ibunya mengatakan jika tidak ada kunci di kamar itu. What is here? No one is here, Vera. Lalu tiba-tiba saja Vera keluar dari kamar itu. Dan entah mengapa Vera seperti dipukul oleh seseorang. Namun sayangnya Beth maupun ibunya tidak melihat apapun yang memukul Vera. Karena kejadian itu, Beth pun menyuruh ibunya untuk menelpon ambulan. Ibunya pun pergi menuju ke depan jalan agar ambulan itu tidak terlewat rumah mereka. Dan ibunya mengatakan kepada Beth yaitu kata-kata yang membuat Beth semakin tidak mengerti dengan keadaan keluarganya. Tapi tiba-tiba Vera kembali mengunci dirinya sendiri di ruangan basement. Beth pun memohon kepada Vera untuk dibukakan pintunya. Tapi Beth tiba-tiba mendengar suara pria dari ruangan basement itu, yang mana suaranya mirip dengan suara pria kurus yang seharusnya sudah meninggal di tangan ibunya dulu. Bahkan Beth kembali melihat kejadian yang dialaminya dulu bersama Vera. Ketika Beth merasa sudah tenang, tidak terasa sudah 2 jam lebih Beth menunggu kedatangan ibunya yang sedang mencari ambulan. Tapi bukan ibunya yang datang, namun tiba-tiba pagi harinya, Beth yang terbangun dari tidurnya, dia pun kaget ketika dia melihat muka dan tubuhnya dipenuhi luka. Dia pun langsung menuju ke ruangan basement karena dia mengira Vera sudah melakukan hal itu kepada dirinya. Tapi Vera mengatakan jika itu bukan ulahnya. Bahkan Vera sampai memohon kepada Beth untuk menghadapi kenyataan. Dan Vera pun menjelaskan kepada Beth yang mana kejadian sebenarnya. Ketika 2 orang asing itu masuk ke rumah mereka, sebenarnya ibunya tidak berhasil menyelamatkan Beth maupun Vera. Bahkan ibunya telah meninggal di tangan orang asing itu tepat di depan mata Beth. Dan selama ini Beth dan Vera dikurung di ruangan basement itu. Bahkan kejadian Beth yang sudah memiliki suami dan anaknya serta sukses menjadi penulis buku, itu hanyalah hayalan Beth saja, yang selama ini tidak terima dengan kenyataan bahwa dia telah kehilangan ibunya. You just need to face the truth. Hey, try to accept reality. She died. Are you back? I think I was crazy. Sampai akhirnya Vera pun bisa menyadarkan Beth kembali. Dan ternyata Beth baru sadar jika mereka baru beberapa bulan saja sejak kejadian malam mengerikan itu. Pagi harinya Vera membangunkan Beth karena 2 orang psikopat itu sudah kembali datang ke rumah. Vera mengatakan kepada Beth untuk jangan bergerak ataupun berteriak jika mereka berhasil menemukan Beth yang sedang bersembunyi. Yang akhirnya Beth pun ditangkap oleh pria kurus itu dan langsung didandani layaknya sebuah boneka. Beth pun berusaha sekuat tenaga untuk tidak teriak ataupun menangis, dan hanya pasrah karena jika tidak, Beth tahu jika dia bisa lebih terluka dari ini. Lalu Beth pun dibariskan dengan beberapa boneka di lantai 2, tempat di mana pria besar itu bermain. Yang mana pria besar itu mengira Beth hanyalah sebuah boneka. Tapi Beth tidak tinggal diam karena dia mengambil sesuatu benda yang bisa melindunginya. Lalu ketika pria besar itu masuk ke ruangan itu, Beth pun hanya bisa menahan untuk tidak bergerak ataupun berteriak.
Karena ternyata Beth melihat pria besar itu yang bermain dengan bonekanya. Dan ketika boneka itu mengeluarkan sebuah suara, pria besar itu langsung membakar tangan boneka itu. Yang mana Beth sadar jika dia akan diperlakukan seperti itu jika Beth sampai bersuara. Sampai akhirnya ketika pria besar itu mengambil Beth, Beth hanya berusaha sekuat tenaga untuk tidak berteriak. Namun karena Beth tidak tahan, dia pun mengeluarkan suara yang membuat pria besar itu ingin membakar Beth. Tapi untungnya Beth melihat ada kesempatan di mana dia bisa menusuk pria besar itu menggunakan besi yang dia dapatkan sebelumnya. Karena hal itu malah membuat pria besar itu semakin menjadi-jadi dan langsung menangkap Beth dan menghajar Beth layaknya sebuah boneka. Tapi untungnya Beth mampu melemparkan mesin ketik tuanya ke arah pria itu dan langsung mengambil kunci untuk keluar dari sana. Namun sialnya, ternyata pria kurus satunya telah mengetahui jika Beth berusaha lari. Beth pun berpikiran untuk keluar melalui jendela. Mengetahui jika Beth telah keluar dari jendela, pria itu pun langsung turun ke bawah untuk mencari Beth keluar. Namun ternyata Beth tidak keluar melalui jendela, melainkan dia sedang bersembunyi di dalam cermin antik di kamarnya. Setelah Beth melihat kondisi sudah cukup aman, dia pun segera ke ruangan basement untuk membawa Vera keluar bersamanya. Namun sayangnya pintu rumah itu sudah terkunci karena ternyata pria kurus itu sudah kembali ke rumah. Beth dan Vera pun hanya bisa bersembunyi dari pria kurus itu. Hingga akhirnya pria kurus itu teralihkan dengan suara rintihan dari pria besar yang di atas, yang karena sudah terluka akibat ulah Beth sebelumnya. Karena itu Beth dan Vera pun akhirnya bisa keluar dari rumah itu dan langsung lari untuk mencari pertolongan. Sampai akhirnya mereka pun ditemukan oleh dua orang polisi yang sedang berpatroli. Untungnya salah satu dari polisi itu sudah mendapatkan alamat serta nama dari Beth dan Vera. Tapi sialnya, ketika polisi itu ingin membawa Vera dan Beth, tiba-tiba saja pria kurus itu langsung menembak polisi itu dan membawa kembali Vera dan Beth ke rumah. Vera pun hanya bisa berontak tapi tidak dengan Beth, yang mana terlihat Beth hanya memandangi Vera dengan tatapan mata yang kosong. Karena ternyata Beth kembali berhalusinasi tentang dirinya yang sudah dewasa dan sudah sukses menjadi penulis terkenal. Tapi di hayalan Beth itu, Beth melihat Vera yang sedang tersiksa dan meminta pertolongan dari Beth. Namun alam sadar Beth meminta untuk tidak ke sana. Tapi Beth lebih memilih untuk bersama dengan saudarinya. Go, baby. Sampai akhirnya Beth pun kembali sadar. Namun sayangnya kondisinya sudah babak belur akibat pria besar itu. Untungnya ketika hampir kehilangan nyawanya akibat cekikan dari pria besar itu, pria besar itu malah fokus kepada boneka yang tiba-tiba saja mengeluarkan sebuah suara. Karena itu, Beth pun langsung mencari Vera dan langsung menyerang pria kurus itu, bahkan sampai menggigitnya. Dan ketika pria besar itu kembali mau menyerang Beth, untungnya polisi yang sudah tahu jika ada yang tidak beres di alamat rumah Beth langsung datang dan menembak dua orang psikopat itu. Dan mereka berdua pun akhirnya bisa selamat. Dan film pun tamat.